Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berdirinya kami di sini yaitu akan menyampaikan sedikit tentang karya Al-Imam Al-Haddad, yaitu Shahibul Haul yang kita dirikan di saat ini. Karya Imam Haddad yaitu sangatlah banyak. Untuk menyingkat waktu, karya Imam Haddad yaitu sangatlah banyak. Di antaranya karya beliau yang sangat bermanfaat. Di antaranya karya beliau yang sangat menyebar di penjuru alam, yaitu adalah kitab yang sangat agung, kitab yang sangat ringkas, yang mana dikatakan semua kitab-kitabnya Al-Imam Al-Haddad meringkas dan mengumpulkan, mengijmalkan semua daripada kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Salah satu daripada kitab yang sangat menyebar di penjuru alam, yang banyak dikaji oleh ulama setelahnya Imam Haddad, yaitu adalah kitab yang sangat mulia, kitab Ad-Da'watut Tammah wa Tazkiratul Ammah. Beliau di muqaddimahnya menyebut tentang itu dakwah. Bagi siapa itu dakwah yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan dan menyampaikan tentang dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sekarang mau baca firnya aja. Saya sekarang cuma mau baca daftar isinya aja ya. Enggak mau diterangkan satu persatu. Kenapa? Karena biar enggak terlalu lama. Saya cuma ngambil belakangnya tok, ngambil daftar isinya tok. Al-Imam Al-Haddad di dalam kitab Ad-Da'watut Tammah, beliau membagi dakwahnya, membagi ajakannya, membagi mau'idhahnya, membagi peringatannya dibagi kepada 8 golongan. Golongan pertama yaitu beliau memberi nasihat, beliau berdakwah, beliau memperingati daripada al-ulama ubiddin, orang yang mengetahui tentang ilmu-ilmu agama. Yang mana ilmu-ilmu agama tersebut oleh Imam Haddad, orang-orang yang mengetahui ilmu dalam agama dibagi juga oleh beliau, mungkin dibagi menjadi 5. Ada orang alim mengamalkan dan juga dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, alim, amil dan juga ad-da'i. Itu yang pertama, dan itu katanya beliau adalah paling mulianya orang di antara orang alim. Kalau di dalam dakwahnya, di dalam bidang ilmunya, di dalam amalnya, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah orang alim dan juga amil, mengamalkan ilmunya, akan tapi dia tidak berdakwah kepada Allah, tidak mengajarkan kepada Allah tentang apa yang ia ketahui. Dan itu pas berada di derajatnya orang alim yang pertama. Dan derajat yang ketiga yaitu adalah derajatnya orang yang alim, akan tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, akan tapi dia dakwah kepada Allah, mengajarkan ilmunya. Dia alim mengajarkan ilmunya, akan tapi dia sendiri tidak mengamalkan ilmunya. Dan itu adalah derajat yang ketiga, dia tidak lepas dari ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian yang keempat, dia alim, dia mengetahui tentang ilmu syariat, akan tetapi dia tidak dakwah, tidak mengajarkan ilmunya, bahkan dia sendiri tidak mengamalkan tentang ilmunya. Dan itu merupakan orang alim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kelima daripada orang yang alim yaitu dia alim, sudah mengetahui ilmu syariat, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, bahkan dia tidak mengajarkan kepada orang lain. Akan tetapi orang yang sudah mempunyai pengetahuan seperti ini, dia ngajak dakwahnya bukan kebaikan, akan tapi dakwahnya ke keburukan, ke jalannya syaitan. Dan itulah yang terkenal dengan panggilan al-ulama usu yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian yang pertama. Untuk menyingkat waktu, daftar isi yang kedua di sini diterangkan as-sifun awal dakwahnya Imam Haddad yang kedua yaitu ditujukan kepada al-ubbad waz-zuhad. Siapa orang yang selalu bekerja ibadah, ibadahnya sangat giat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia di samping itu, di samping dia ibadah, dia masih zuhud. Dia tidak mau banyak-banyak ngambil daripada dunia dan hatinya kosong daripada dunia. Katanya Imam Haddad, orang yang mau melakukan ibadah, orang yang menyibukkan dirinya dengan zuhud kepada Allah, hendaknya orang tersebut mengetahui terlebih dahulu tentang ilmu-ilmu syariat
yang untuk dia kerjakan dalam ibadahnya itu merupakan keminiman yang ia harus ketahui dalam segi ilmu. Akan tapi kalau orang tersebut melakukan ibadah, dia zuhud menuju Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mengetahui ilmu dalam ibadah tersebut. Mau belajar, misalnya mau ibadah solat, mau qiyamul lail, tok solat, tok mau puasa, tok, akan tapi orang tersebut tidak mengetahui tentang hukum-hukum solat, tidak mengetahui tentang cara-caranya solat gimana yang betul, maka kalau orang seperti itu, itulah yang dikatakan oleh para ulama, makana yadurruhu aktsaru mimma yanfa'uh. Hal keburukan yang ia peroleh setelah melakukan ibadah tersebut lebih banyak dibandingkan ia meraih kemanfaatan. Dan yang ketiga yaitu adalah al-umara was-salatin, yaitu menerangkan Imam Haddad dakwahnya menunjukkan atau ditujukan kepada para pemerintah, was-salatin, para raja-raja. Beliau juga dalam kitab tersebut di waktu nyampe ke keterangan yang ketiga, ke bagian ketiga, beliau mengatakan bahwasanya ulama kalau dulu yaitu sekaligus beliau di samping beliau menjadi ulama, beliau langsung juga menjadi raja. Seperti siapa? Seperti halnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diganti oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah Nabi Muhammad wafat. Setelah itu diganti oleh Sayyidina Umar. Setelah itu diganti oleh Sayyidina Utsman. Setelah itu diganti oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berapa? 4 penggantinya Nabi Muhammad, itu yang terkenal daripada Al-Khulafa'ur Rasyidin. Akan tetapi Nabi Muhammad mengatakan al-khilafatu ba'di 30 ama. Kekhilafaan itu penggantinya saya, masanya enggak terlalu lama. Cuman berapa? Cuman 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu tok khalifahnya saya. Katanya Nabi Muhammad, akan tapi katanya Nabi Muhammad 30 ama, 30 tahun. Setelah dilihat-lihat, ternyata setelah wafatnya khalifah yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ternyata dari wafatnya Nabi Muhammad masih sisa 6 bulan. Nabi Muhammad mengatakan berapa? 3 tahun. Kekhalifaan setelah saya akan terjadi lamanya selama 30 tahun. Setelah sahabat yang 4 itu wafat, ternyata daripada sisa waktu tahun masih tersisa berapa? 6 bulan. Kemana 6 bulannya? 6 bulannya yaitu diganti oleh Sayyidina Hasan ibni Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari daripada fikih tahurat, maka di situ dikatakan khalifah itu ada berapa? Katakanlah kalau ngikut ini ada 5. Siapa yang nomor 5? Yang nomor 5 yaitu adalah Sayyidina Hasan ibni Ali. Akan tapi ditambah di 5 tersebut adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Kenapa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Karena beliau menjadi ulama besar, menguasai atau memimpin semua ulama, bahkan beliau juga menjadi raja yang sebagaimana Nabi Muhammad juga seperti itu. Makanya kalau kita mempelajari tahawul, fikih tahawul, di situ diterangkan pengganti Nabi Muhammad al-Khulafa'ur Rasyidin, yaitu ada 6 sesuai yang sesuai yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang keempat yang dibagi oleh Imam Haddad ditujukan kepada at-tujjar waz-zurra was-sunnah. Siapa itu? Yaitu adalah bagi pedagang dan juga bagi orang yang suka bertani, dan juga as-sunnah, orang yang memiliki daripada pekerjaan-pekerjaan. Katanya Imam Haddad, salah singkatnya di sini, orang yang bekerja seperti itu, berdagang dan juga menjadi petani, itu diwajibkan terlebih dahulu untuk mengetahui tentang ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia menghasilkan uang, hendaknya dia mengeluarkan zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5 yaitu adalah ahlul faqr wa dha'af wal maskanah, yaitu dakwahnya beliau ditujukan kepada orang yang fakir, kepada orang yang miskin, dan juga kepada orang yang sangat lemah. Di situ Imam Haddad mewanti-wanti tentang kesabaran. Orang yang fakir, orang yang miskin, dan juga orang yang sangat lemah, wajib bagi dia untuk sabar. Kenapa? Karena kalau dia tidak sabar tentang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengumpulkan 2 ketidaknyamanan apa? Syiddatud dunya wa adzabil akhirah. Wa adzabul akhirah. Dia akan mengumpulkan di antara 2 ketidaknyamanan apa? Ketidaknyamanan, kefakiran, kemiskinan yang ia dapatkan di dunia. Bahkan kalau dia tidak ridho, nanti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 6 yaitu adalah al-atba minal aulad. Beliau
dakwahnya ditujukan kepada anak-anak, gimana caranya berbakti menghadapi orang tua, kedua orang tua, dan juga disamakan dengan anak-anak, yaitu adalah an-nisa ma'al azwaj, gimana caranya perempuan menghadapi suaminya, beradab kepada suaminya, menunaikan hak-hak suaminya. Dan yang terakhir di bagian yang 6 tersebut, Imam Haddad menerangkan tentang apa yang harus dikerjakan oleh budak terhadap majikannya. Yang nomor 7 yaitu adalah al-masyghuluna bi ta'atillah wal mulabisuna li ma'siyatillah. Beliau berdakwah, menulis karangannya ditujukan kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan kepada orang yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang maksiat hendaknya cepat taubat, dan banyak perkataan-perkataan mutiara yang disampaikan oleh Imam Haddad. Dan bagi orang yang selalu taat kepada Allah, hendaknya dia selalu menjaga hatinya, hendaknya dia selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba kalau dia ibadah rajin akan tapi dia tidak ikhlas, akan-akan enggak ada gunanya dia ibadah. Yang nomor 8, yang nomor terakhir yaitu adalah al-musyrikuna wa ahlul kufur. Beliau dakwahnya ditujukan kepada orang-orang musyrikun dan juga kepada orang-orang kafir. Beliau juga menerangkan tentang ayat hadis Nabi Muhammad dan menukil daripada asar-asar tabi'in dan sahabat yang sangat banyak. Kemudian beliau tutup kitabnya Ad-Da'watut Tammah yang sangat indah tersebut dengan perkataan Al-Khatimatu, penutup. Penutup tersebut oleh beliau dikumpulkan atau judulnya masih dikasih judul namanya Al-Mawa'idhu wal Mudzakaratu yasayyidu bihal mu'ridul ghafil wa yatadhakkaru bihal labibul aqil. Yang mana dengan adanya mau'izah, dengan adanya peringatan tersebut, orang yang lalai akan terjaga dan orang yang sangat cerdas akan ngambil daripada faidah yang ada di Al-Khatimah yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad. Beliau, dan ini merupakan penutup yang saya sampaikan tentang ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad. Beliau dalam khatimahnya mengutip, "Faman ja'ahu mau'izatun", barang siapa yang telah mendapatkan peringatan, yang telah mendapatkan mau'izah min rabbihi, dari Tuhannya, fantaha, kemudian dia berhenti dalam mengerjakan daripada kedurhakaannya, artinya dia menghadap kepada Allah karena dia telah mendapatkan mau'izah, apa balasannya? Falahu ma salaf, maka keburukan-keburukan yang ia kerjakan bisa dijadikan kebaikan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya semua urusannya Allah taala yang akan mengatur. Wa man adaha, akan tapi barang siapa yang mengulangi kedurhakaannya setelah dia mendapatkan mau'izah dari Allah, faulaika ashabun nar, maka orang tersebut adalah orang penghuni neraka, khalidina hum fiha khalidun, dalam neraka dia akan kekal, akan abadi selama-lamanya. Dan juga dalam khatimah tersebut, dalam Imam Haddad memberi peringatan kepada kita, maka salah satu peringatan yang dinukil oleh beliau dari Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan hadis yang terakhir, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Di suatu ketika beliau mengatakan, di suatu ketika saya dimau'idahi sama Rasulullah, diberi peringatan saya sama sahabat yang lain, katanya Irbad bin Sariyah. Akan tapi dengan peringatan Nabi Muhammad tersebut kita semua ketakutan dan kita semua menangis, sehingga kami semua mengatakan, ya Rasulullah, peringatan yang kau sampaikan barusan itu ya Rasulullah seakan-akan peringatan yang terakhir kali ya Rasulullah yang kau berikan, yang kau sampaikan kepada kita semua ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, fa'ausina, berilah wasiat untuk kami ya Rasulullah, takut antum atau takut engkau udah mau pergi ke Hadratullah ya Rasulullah, katanya siapa? Sayyidina Irbad bin Sariyah dan katanya sahabat-sahabat yang lain. Apa katanya beliau? Nabi Muhammad menjawab, usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada kalian untuk selalu takut kepada Allah, wassam'i wa ta'ah, dan selalu mendengarkan dan juga selalu taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyiyun, meskipun yang memimpin kalian yaitu merupakan budak yang sangat hina yang dari kota Habasyah. Saya hina-hina apa kalau orang tersebut menjadi pemimpin kalian? Dengarkan, taat, dan juga selalu ikuti perintah-perintahnya. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kenapa? Karena kalau kalian hidup, diberi hidup panjang oleh Allah Subhanahu wa taala setelah wafatku, maka akan menjumpai ikhtilafan katsira, yaitu perbedaan, kekacauan yang sangat banyak yang akan terjadi. Biasanya hadis ini yaitu diwanti-wanti oleh Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur di kitabnya Fiqhut Tahawulat, yang biasanya santri-santri di sini yang kibar mempelajari ilmu tersebut.
Dan juga Nabi Muhammad mengatakan fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kepada sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan kepada sunnahnya al-khulafa'ir rasyidin. Berapa al-khulafa'ir rasyidin? Kita sampaikan sesuai pengajaran fikih tahurat, yaitu ada 6. Kenapa kok ada 6? Karena sesuai firman sabda Nabi Muhammad yang mengatakan al-khilafatu ba'di salasuna ama. Addu 'alaiha bin nawajid, katanya Nabi Muhammad, gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi taring kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Itu adalah hadis yang terakhir yang kami rangkum daripada kitabnya Al Haddad yang bernama Ad-Da'watut Tammah. Dan barang siapa nanti yang ingin memperluas dalam mengetahui, memperdalam, dan ingin mengetahui, mengambil nur, cahaya dan mutiara daripada kitab tersebut, mungkin bisa langsung baca kitabnya langsung Ad-Da'watut Tammah, atau kalau agak malas sedikit apalagi udah makan nanti bisa diambil ini ya, cuman 9 halaman. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.